Halo Bolong, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 28. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah mendengarkan cerita dari Shizuka bahwa Sakura, Nire, dan Suo itu yang membantu Shizuka, pria itu pun langsung bersujud dan meminta maaf karena dia tidak tahu kalau mereka yang membantu Shizuka. Shizuka pun langsung ngomel dong. Pria itu pun lalu mengatakan, tubuhku akan bergerak sendiri sebelum kepalaku membaca situasinya. Aku benar-benar minta maaf. Suo pun lalu menjawab, enggak apa-apa, kami senang kalau kesalahpahaman ini selesai. Nire pun lalu bertanya, ngomong-ngomong, kalian berdua ini siapa? Mereka pun lalu memperkenalkan dirinya. Pria itu bernama Kenji Nakamura dan wanita itu Shizuka Narita. Dan Shizuka itu seorang penyanyi dan Renji bekerja di bar dia bernyanyi. Renji pun menganggap suara Shizuka itu begitu indah dan merdu. Bahkan Kenji menganggap suara Shizuka seperti malaikat saat di panggung. Melihat mereka berdua, muka Sakura pun sampai memerah karena mereka tidak terlihat seperti teman. Dengan Sakura melihat ke salah satu geng itu sudah sadar akan menyerang, Sakura pun langsung meloncat dan akan menghajarnya. Namun tiba-tiba geng itu malah dihajar orang lain. Itu pun membuat Sakura bengong. Dan itu datang dengan banyak orang. Dengan perkataan orang itu ke Kenji, kau selalu sama saja. Bulan ini saja sudah beberapa kali aku menyelamatkan bokongmu. Yang lebih buruk lagi, kalian semua tersenyum malu. Karena itu kalian hampir diserang oleh lalat seperti ini. Kenji pun dengan ketawa mengatakan maaf dan akan lebih hati-hati. Nire pun dengan panik karena banyak sekali yang datang. Namun Shizuka mengatakan bahwa dia orang-orang dari Kenji. Dengan orang itu mengira bahwa Kenji yang menghabisi geng itu atau orang-orang berkeliaran di jalan itu. Namun Kenji mengatakan kalau yang menghabisi adalah Sakura dan kawan-kawannya. Mereka pun lalu meminta maaf ke Sakura dan berharap tidak menyebabkan masalah ke Sakura dan kawan-kawannya. Mendengar sebutan ketua, itu membuat Sakura dan kawan-kawan terkejut. Karena mereka mempunyai nama besar di kota itu. Dan semua orang di kota itu memanggil mereka Roppo Ichisa. Dan kanji itu adalah ketua organisasi itu, Roppo Ichisa. Dengan nilai yang ember pun mengatakan, Roppo Ichisa banyak sekali bertarung dengan Furin sebelum kita bersatu. Mereka adalah kelompok yang mengandalkan pukulan untuk menyelesaikan masalah. Kanji mendengar itu pun mengatakan dengan kencang, kau bilang apa tadi, Cok? Nire pun langsung panik dong dengan perkataan dalam hatinya. Meskipun sudah tidak mendengar mereka bertarung dengan Furin lagi, namun tanpa sadar Nire membicarakan di depan mereka. Namun tiba-tiba Kanji pun malah senang bahwa mereka dari Furin. Kanji pun lalu mengatakan, pantas saja kalian kuat sekali. Dengan menunjuk ke Sakura, kau berusaha melindungi kami meskipun orang asing. Bukan cuma fisik yang kuat, kau juga punya hati yang baik. Kenji pun menyukai anak seperti itu. Muka Sakura pun sampai memerah seperti biasanya. Shizuka pun juga senang kalau mereka dari Furin, berarti kenal dengan Tetsuba. Nire pun langsung menanyakan, apa kenal dengan Tetsuba? Kebetulan kami akan bertemu Tetsuba hari ini. Ternyata Shizuka dan Tetsuba hari itu akan melakukan pertunjukan di panggung yang sama. Mereka pun langsung diajak ke bar tempat mereka tampil. Setelah masuk, Sakura, Nire, dan Suo pun sampai bengong. Karena di dalam Tetsuba sudah tampil dengan goyangan ngebornya.
Sakura pun sampai heran, apa-apaan ini? Hah? Setelah selesai pentas, Tezuba pun lalu mengajak Niresuo dan Sakura makan bersama. Dengan begitu mereka langsung bercerita-cerita dan Tezuba menyuruh untuk makan sekenyangnya karena Tezuba yang akan menraktir mereka. Tezuba pun juga senang karena kakek itu sudah kembali semangat dan mulai berdandan tiap hari dan juga sudah menonton dan bermain. Tezuba pun lalu berterima kasih dengan Sakura, Nirai, dan Suo. Namun mereka bertiga pun dengan rendah hatinya menganggap kalau tak apa-apa karena tidak membuat apa-apa. Justru mereka bertiga juga senang. Mendengar itu, Tezuba pun dengan semangatnya langsung memesan makanan banyak untuk mereka bertiga. Dengan mereka makan-makan, mereka bertiga pun lalu menggoda Tezuba karena tarian Tezuba tadi sangat keren. Nirai pun lalu menanyakan ke Tezuba dan mencatat semua hal informasi kenapa Tezuba menari begitu dan sejak kapan. Tezuba pun lalu menjawab, dan itu nama tariannya pole dancing. Karena Tezuba ingin sekali menari di depan banyak orang yang melihat. Karena di Furin tidak ada tempat seperti itu, makanya Tezuba datang ke situ, Keisi Street. Dan Tezuba terus meminta ke pemilik bar itu sampai Tezuba diterima menari di bar itu. Hah? Kenji pun lalu datang mendekat ke Tezuba dan membawakan pesanan makanannya. Tezuba dan Kenji pun juga kenal akrab karena organisasi Kenji itu menjaga kota itu, melindungi para pengunjung atau pekerja wanita. Karena jalan di situ dipenuhi alkohol dan pertunjukan, karena itu banyak perkelahian di situ. Tiba-tiba Shizuka pun langsung tampil dengan bernyanyinya. Semua orang pun pada senang mendengar Shizuka bernyanyi karena suaranya bagus dan membuat jiwa menjadi tenang. Sampai-sampai Kenji pun tersepona melihat Shizuka bernyanyi. Selesai bernyanyi, Shizuka pun langsung menemui Tezuba. Namun, Tezuba yang melihat tangan Shizuka yang terluka, itu membuat Tezuba terkejut. Tezuba pun lalu menanyakan kenapa. Namun Shizuka beralasan cuma kesandung. Kenji pun melihat itu berterima kasih dengan Sakura dan kawan-kawan karena menjaga rahasia dari Tezuba. Karena tadi sebelum masuk ke kafe, mereka dipesan oleh Kenji. Karena Shizuka menganggap Tezuba sebagai kakaknya dan Tezuba memanjakan Shizuka seperti adiknya sendiri. Maka dari itu, jika Tezuba tahu Shizuka dalam masalah, dia akan marah di dunia itu. Kira-kira seperti apa ya marahnya? Salah satu 4 raja Bofureen itu, Tezuba Kino. Ditambah lagi, Kaji tidak mau menyeret Furin dalam masalah di jalan itu. Dan tiba-tiba Kanji dipanggil anak buahnya. Orang-orang yang dihadapi sebelumnya, mereka berkumpul di jalan dan membuat masalah di mana-mana. Mereka pun langsung kaget dong. Bakal seperti apa ya cerita selanjutnya? Lanjut nanti ya bre, stay tune, terima kasih.